Shalom anak-anak yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kita dapat bersuap kembali di dalam ibadah sekolah minggu online PKK Paroki Matunggung, dan kita masih di dalam mood merayakan hari Natal atau hari Christmas. Kita sangat gembira karena Tuhan Yesus telah lahir bagi menyucikan segala dosa manusia, termasuk saya dan anak-anak semua. Untuk ibadah pagi ini, mari kita memulainya dengan doa. Mari kita semua tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi berterima kasih atas segala penyertaan yang Engkau telah berikan kepada kami sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini sekali lagi kami dapat bersua kembali di dalam ibadah online sekolah minggu Paroki Matunggung, dan kiranya pimpinan kuasa kudus Tuhan memimpin kami, khususnya semua pelayan kanak-kanak dan juga kanak-kanak yang akan bersama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin dan menyertai kami dari awal mula, pertengahan, dan sehingga selesai kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan terima kasih dan berdoa. Mari anak-anak kita semua katakan amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, uang persembahan ini kami persembahkan kepadamu. Berkatilah supaya bukan hanya barang dan uang yang harus kami berikan, bahkan tubuh dan jiwa seluruhnya menghormatimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya dan selamat hari Natal daripada saya, Cikgu Jun. Oke, hari ini sekali lagi kita bertemu di kelas sekolah minggu online PKK Paroki Matunggu dengan satu cerita Alkitab yang sangat sesuai dengan sambutan hari Natal, yaitu tajuknya Damai Sejahtera di Bumi. Dan Anda semua bolehlah merujuk Alkitab di Matius bab 1 ayat 18 hingga 24. Rujukan yang kedua diambil dari Lukas bab 1 ayat 26 hingga 38. Dan rujukan Alkitab yang ketiga ialah di Lukas bab 2 ayat 8 hingga 14. Baiklah, sebelum kita memulakan cerita Alkitab, mari kita kunci tangan, tutup mata, dan saya pimpin semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab tentang kelahiran-Mu di dunia sebagai Raja Damai di bumi. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada yang mendengar, dan berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang menyampaikan cerita ini. Kami serahkan peluang ini dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Amin. Anak-anak, selamat Hari Natal. Dan setiap tahun 25 bulan 12 kita menantikan detik dan saat ini, sebab satu dunia, terutamanya orang Kristen, akan bergembira dan menunggu tarik ini untuk menyambut perayaan Hari Natal. Dan pada perayaan Hari Natal kita akan mendengar dan akan mengingat semula tentang kisah kelahiran Yesus di dunia ini. Yang mana satukah yang Anda paling ingat? Adakah berkenaan dengan Maria atau Yusuf, atau malaikat yang bertemu dengan Maria, malaikat yang muncul dalam mimpi Yusuf, atau para gembala yang didatangi oleh malaikat, atau kisah orang Majus yang mencari Raja Damai itu hanya berpandukan bintang di langit? Atau adakah adik-adik ingat dan suka malaikat-malaikat yang turun dari surga dan bernyanyi memuji kemuliaan Allah? Ataukah adik-adik ingat tentang watak Raja Herodes yang coba mencari akan bayi Yesus? Atau berkenaan dengan cerita Palungan dan Bethlehem? Ya, sudah tentu anak-anak dan semua yang mendengar tahu akan cerita ini. Ya, sering kita dengar ketika perayaan hari Krismas. Baiklah, hari Ahad 26 bulan 12 merupakan minggu terakhir atau Ahad yang terakhir pada tahun 2021.
sebelum kita meninggalkan 2021, mari kita sama-sama mengetahui maksud damai sejahtera di bumi melalui kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum itu, damai sejahtera seperti apakah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Damai adalah satu hal yang semuanya baik sahaja. Tidak ada lagi benda-benda yang buruk, tidak ada kesedihan, semua happy-happy. Semua adalah yang positif dan bukannya hal-hal yang buruk, bukan hal-hal yang negatif. Oke, dan saya ingin kongsikan satu ungkapan daripada orang yang ternama ataupun seorang falsafah yang bernama Abraham Lincoln. Dia mengatakan, hindari populariti jika Anda ingin mencapai damai. Iya kak, betul kak itu Kita kena hindari populariti jika mahu damai. Nah, betul lah kan? Kalau kita dikenali ramai, semua ikut setiap peristiwa, setiap hal yang berkaitan dengan diri kita, dan sudah tentu ada yang suka dan ada juga orang yang tidak suka akan apa yang kita buat, apa yang kita cakap, bagaimana perangai kita. Seperti saya sendiri, saya memang suka dengan musik, tetapi apabila musik itu dibunyikan terlalu kuat yang menyebabkan saya mengalami tekanan, dan paling teruk saya akan rasa pening. Namun jangan keliru, sebab saya memang minat dengan musik. Kadang-kadang ketika buat kerja, saya lebih suka untuk memasang musik bagi memberi semangat agar saya tetap kuat menyiapkan kerja-kerja saya sehingga larut malam. Namun ada orang yang suka mendengar musik dengan sangat kuat sekali. Mereka rasa itu sangat menggembirakan mereka. Nah, ini kita nampak yang kita mempunyai berbagai reaksi tentang yang benda yang kita suka maupun benda yang kita tidak suka. Dan ini membuktikan bahwa kita mempunyai perbedaan yang jelas mengenai damai. Setiap orang mempunyai cara sendiri untuk merasa damai. Damai, tenang, jauh daripada tekanan, dan yang penting berasa sangat happy. Baiklah kanak-kanak, mari kita mengimbas semula tentang kelahiran Yesus Kristus. Maria bertunang dengan Yusuf, dan rupa-rupanya Maria ini sudah mengandung. Dan Yusuf seorang yang baik hati, dia tidak mau Maria dan keluarganya rasa malu. Jadi dia menerima Maria sebagai istrinya, tetapi di dalam hatinya tetap ada niat jahat. Ia bermaksud untuk menceraikannya secara diam-diam. Kemudian datang malaikat dan berjumpa dengan Yusuf di dalam mimpi. Dia mengatakan, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anak-anak, sesudah Yusuf bangun dari tidurnya, dia berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat dan menjadikan Maria sebagai istrinya. Di dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dan di sana ada seorang perawan yang sudah bertunang dengan Yusuf. Nah, ya sudah pasti adalah Maria, yaitu ibu kepada Yesus. Oke, dan malaikat itu pun berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut anak-anak. Dan di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata Maria dalam hati, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah.
Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia yang akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Lalu jawab malaikat itu kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Lalu dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pun meninggalkan dia. Dan malaikat itu coba memberitahu tentang kelahiran Sang Raja Damai, Juru Selamat manusia, yang dinamai Yesus. Apa yang terjadi di padang ketika mereka menjaga ternakan? Ya, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan datang dekat dengan mereka. Lalu kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu pun berkata kepada para gembala itu, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Setelah selesai, malaikat itu berkata dengan para gembala, apa yang terjadi anak-anak? Ya, tiba-tiba datanglah bala tentara dari surga, dan para malaikat itu bernyanyi memuji Allah. Kata mereka, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Para gembala itu pun pergi mencari bayi yang dimaksudkan oleh malaikat itu. Best kan cerita ini? Para malaikat itu menyanyikan damai sejahtera di bumi yang dibawa oleh bayi Yesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan pada hatinya. Menerusi cerita Alkitab yang kita belajar hari ini, yaitu tentang kelahiran Yesus, kita memahami bahwa Yesus datang untuk membawa damai sejahtera di bumi. Jadi, anak-anak, kelahiran Yesus sememangnya membawa damai kepada kita. Yang kedua, kita haruslah bersikap inginkan damai sejahtera. Jangan suka gaduh-gaduh. Jadi, kita buat baik dan elakkan daripada perselisihan. Kalau ada perselisihan pendapat, kita saling memaafkan. Dan hal yang ketiga ialah kita haruslah berdamai dengan kawan-kawan. Terlebih-lebih kepada keluarga kita, kepada rakan rapat kita, dan orang yang berada di sekeliling dengan kita. Karena kita mempunyai Tuhan Yesus, Sang Raja Damai. Tuhan memberkati. Mari semua kita kunci tangan dan mari kita berdoa untuk cerita Alkitab yang sudah kita dengar sebentar tadi. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersukacita dan bersyukur Tuhan, sebab kelahiran-Mu di dunia ini membawa damai sejahtera, bukan saja untuk pribadi, keluarga kami, jemaat kami, tetapi bahkan juga untuk seluruh bumi ini.
Ya Tuhan Bapa kami di sorga, Bantu kami Tuhan untuk menerima damai sejahtera yang Engkau telah bawa di bumi ini, dan bantu juga kami agar kami dapat dijadikan sebagai alat-Mu yang hidup di dalam membawa damai buat sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di bumi dan di surga. Amin.
tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah menyertai Sunday School online kami. Penuhilah kami dengan kasih dan berkat-Mu. Amin.